Fahri, kalau menurut DPR sendiri, seperti apa skema pembiayaan dana pensiun untuk ASN dan seberapa besar ini merupakan beban bagi APBN? Ya, sebetulnya ini kan sudah dialokasikan terkait dengan pembayaran pensiun bagi PNS dan juga TNI Polri yang sudah purna kan gitu. Jadi kalau disebutkan ini sebagai membebani APBN, ya tentu ini adalah bagian dari pengeluaran rutin gitu. Nah, jadi kalau DPR menganggap bahwa ini bukan sebagai beban, tapi adalah pengeluaran rutin, walaupun beberapa media sosial mengatakan bahwa pensiunan saat ini, dengan skema pensiun saat ini itu menjadi beban bagi APBN, tetapi DPR menegaskan bahwa ini bukan beban, tetapi ini adalah pengeluaran rutin yang memang sudah diberlakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, tapi apakah skemanya selama ini cukup membebani APBN dan skema apa yang mungkin menurut DPR ini lebih tepat? Ini kan sudah berjalan dari tahun 1986. Jadi kalau disebutkan bahwa ini membebani APBN bukan seperti itu. Nah, jadi skema yang ada ini sudah berjalan semenjak tahun 1986. Jadi sudah lama sekali. Jadi tentu ini tidak cocok dianggap sebagai beban APBN. Ini menurut DPR ya. Ini adalah pengeluaran rutin belanja yang memang yang diperuntukkan bagi teman-teman ASN dan pegawai negara yang sudah pensiun begitu. Baik, kita tahu ada rencana untuk mentransformasi pembayaran pensiun ASN dari Taspen dan Asabri ke DJPB. Tanggapan dari DPR seperti apa? Iya, tentu ini kita masih pelajari. Kita sedang lakukan pendalaman. Kemarin kami lakukan rapat Dirjen Pembendaraan dengan Taspen dan juga DPR RI. Kita lakukan pendalaman, kita lakukan evaluasi kan gitu. Sehingga kedepannya diharapkan akan ada model yang lebih baik, lebih efisien, dan juga khususnya bagi penerima manfaat itu bisa lebih optimal lagi. Baik. Nah, dengan adanya perubahan ini yang akan rencananya pembayaran pensiun ini akan diambil alih oleh DJPB, Dirjen Perbendaharaan Kemenkyu. Nah, tentu DPR bersama Taspen, kemudian Kementerian Keuangan telah melakukan rapat ya, pembahasan terkait dengan hal ini, yang mana diharapkan ke depan ini terjadi efisiensi dan optimal di dalam pelaksanaannya. Baik, seberapa besar sih sebenarnya dampaknya untuk APBN kalau ternyata ada skema yang baru ini? Kalau dari sisi penghematannya itu memang cukup signifikan. Ini kan ada beberapa pola ya pembayaran pensiun ini yang sekarang ini pay as go kan gitu. Nah, sedang dibicarakan untuk bisa menjadi fully funded, tetapi itu semua masih di dalam tahap pembahasan. Nah, dengan adanya rencana pengembangan atau reformasi pensiun yang baru nantinya, itu memang ada penghematan yang cukup signifikan, kata Bapak DPR ini. Dan ada dua pola yang bisa dilakukan nanti. Yang pola saat ini adalah skema pay as you go, sedangkan untuk pola baru nantinya adalah fully funded ya, yang memang itu menjadi potensi besar untuk mengurangi beban APBN. Baik, apakah memang meskipun ini rutin dilakukan, tapi karena jumlahnya terus merangkak setiap tahunnya dan naik, ini yang akhirnya menjadi beban bagi APBN? Iya, ini sekali lagi bukan kita sebutkan ini sebagai sebuah beban gitu ya. Memang ini sebuah pengeluaran yang sudah rutin dilakukan. Namun kedepannya kalau memang ada metode yang lebih efisien, kan kenapa tidak dilakukan gitu. Nah, ini yang sedang kami evaluasi sekarang. Pak. Nah, jadi sekali lagi DPR menegaskan bahwa ini bukan sebagai beban, tetapi ini adalah pengeluaran rutin yang memang kalau memang ada hal-hal yang bisa dilakukan efisiensi, ya kenapa tidak dilakukan, kan gitu ya. Tentunya harus ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai ada hal-hal nanti efek samping terkait dengan efisiensi hal yang dilakukan. Baik, lalu risiko apa yang menurut DPR ini mungkin terjadi apabila terjadinya transformasi atau perubahan skema? Ya, yang dikhawatirkan adalah terkait dengan pelayanan kepada penerima manfaat. Kita ketahui bahwa Taspen ini kan sudah cukup lama dan berpengalaman di dalam mengelola
pensiun kan gitu. Dan juga pelayanan masyarakat ini pensiunan kan taunya ini sekarang sudah terbentuk gitu pola yang sangat lama lah, hampir 40 tahun kan gitu. Nah sekarang dikhawatirkan bila mana ada perubahan ini yang akan menjadi permasalahan gitu. Sekali lagi yang kita harus pikirkan adalah upaya efisiensi ini harus pada akhirnya memberikan manfaat bagi orang-orang ataupun para penerima manfaat yang pensiun. Baik, kita tahu. Nah, jadi karena pengalaman taspen ini yang sudah lama, tentu ketika ada perubahan ini menjadi kekhawatiran bagi beberapa pihak. Apakah nanti dengan ada perubahan ini akan mengganggu sistem yang sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun sebelumnya? Nah, ini yang menjadi perhatian. Dengan beberapa risiko utamanya itu ya, yang diperhatikan oleh DPR ini. Kita tahu Taspen dan Asabri ini sebelumnya juga membuat kepercayaan masyarakat ini sedikit berkurang begitu terhadap institusi itu begitu. Tapi kalau memang nantinya akan dialihkan ke DJPB, DPR sendiri melihat kemampuan DJPB seperti apa, apalagi juga dengan mungkin pegawai yang ada di dalamnya begitu. Apakah juga bisa untuk bisa mengemban tanggung jawab ini? Iya, memang DJPB ini kan sifatnya administratif, pencatatan keuangan kan gitu. Pencatatan perbendaraan kan gitu. Nah ini yang kemarin juga sempat kami singgung saat rapat dengar pendapat kan gitu. Ini yang ingin kita ketahui seperti apa rencananya kan gitu. Bila mana dilakukan pengalihan, tentu kita mendukung semua upaya efisiensi, pasti kita dukung. Namun demikian jangan sampai ada hal-hal lain yang kemudian terkorbankan. Sekali lagi khususnya bagi penerima manfaat atau pensiunan gitu. Baik, apa? Nah, jadi dengan beberapa kasus yang terjadi seperti korupsi di PT Taspen kemarin ya, yang memang menggemparkan, ini juga menjadi kekhawatiran oleh beberapa pihak. Nah, sehingga kepercayaan dengan Taspen atau Asabri itu tentu menjadi tergoyangkan ya. Tentu hal ini menurut DPR ini jangan dijadikan itu kan hanya oknum-oknum ya yang melakukannya, sehingga jangan membuat kepercayaan kita kepada Taspen dan Asabri itu menjadi goyang, walaupun yang melakukan ini hanyalah oknum-oknumnya saja. Dan dengan adanya perubahan ini tentu jangan sampai merugikan para pensiunan ataupun penerima manfaat nantinya, penerima pensiun ini. Jadi sekali lagi untuk efisiensi ini jangan sampai merugikan PNS ataupun penerima pensiun yang akan menerimanya. Sedangkan untuk kapan mulai diberlakukannya ini ditegaskan kembali bahwa ini masih dalam tahap pembahasan sehingga belum final kapan mulai diberlakukannya fully founded ini.